Selamat pagi para mahasiswa Bina Insani University atau BIU. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas tentang pemodelan aplikasi dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Apakah itu UML? UML adalah merupakan bahasa atau tools, alat yang digunakan oleh developer atau pengembang aplikasi untuk melakukan visualisasi, kemudian memperinci, membangun. Yang keempat adalah melakukan dokumentasi terhadap model yang telah dibuat. Hal-hal yang dianggap sebagai artefak pada pengembangan perangkat lunak. Apakah itu artefak? Artefak adalah hasil kerja kita, baik secara individu ataupun kelompok, yaitu dalam membangun suatu software. Artefak tersebut berupa dokumentasi requirement produk, diagram alir perangkat lunak, hingga produk perangkat lunak itu. Dan kita bertanya, apakah tools yang digunakan dalam UML itu? Banyak sekali. Ada UML, ada Power Designer, kemudian ada Rational Rules. Tapi nanti dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan Star UML. Adalah tiga sudut pandang dari UML itu sendiri. Area mayornya meliputi struktural, dinamik, kemudian pengelolaan model, manajemen, dari sisi view, kemudian dari sisi diagram. Diagram-diagram apa yang ada di dalam UML itu sendiri. Diagram yang ada di UML sendiri ada diagram kelas, kemudian diagram use case, diagram komponen, diagram deployment, diagram status, diagram aktivitas, diagram square, diagram kolaborasi, dan diagram kelas. Ini adalah penjelasan dari masing-masing diagram tersebut. Adapun yang sering kita gunakan dalam penyusunan skripsi untuk mahasiswa yang melakukan development, maka diagram yang digunakan adalah hanya use case diagram atau diagram use case, kemudian activity diagram atau diagram aktivitas, kemudian diagram sequence atau sequence diagram. Yang berikutnya, yang terakhir adalah untuk diagram kelas atau kelas diagram. Ini adalah keterhubungan antara diagram-diagram yang ada di dalam UML. Interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi sudah disampaikan bahwa diagramnya ada 8, ya. Ada diagram use case, kemudian ada diagram kelas, diagram objek, diagram interaksi. Diagram interaksi itu di dalamnya ada sequence diagram. Jadi sudah saya sampaikan bahwa yang digunakan untuk ke arah skripsi hanya diagram use case diagram atau use case diagram, kemudian activity diagram atau diagram aktivitas, kemudian sequence diagram yang berada di sini, dan satu lagi adalah diagram atau diagram kelas. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan use case diagram. Ini hanya contoh saja. Nanti untuk menjelaskan lebih detailnya akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk 4 diagram yang akan kita gunakan. Kalau kita bicara use case diagram, itu adalah interaksi antara aktor. Aktor itu adalah pengguna aplikasi terhadap use case, ini proses-proses yang ada pada sistem yang akan kita, tergantung sistemnya itu adalah apa.
Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa use case itu adalah interaksi antara aktor, ya, antara aktor dengan proses-proses, ini use case namanya, yang ada di dalam sistem. Ini sekedar contoh aja. Kemudian yang berikutnya adalah diagram kelas. Ini adalah contoh diagram kelas, merupakan suatu kumpulan objek. Intinya ada 3. Itu relasi itu sama dengan table, kemudian ada atributnya. Yang di sini adalah ada operation atau operasinya. Operasinya itu sama dengan kita saat melakukan manipulasi di dalam database. Yaitu bisa insert, update, delete, cari, kemudian bisa cetak. Intinya CRUD. Read, update, dan delete. Berikutnya ini contoh diagram objek. Fungsinya adalah mengatur atribut dan hubungan antara atribut tersebut. Misalkan login itu ada username dan password. Kalau teller tiket itu adalah pada saat dia berinteraksi, dia membutuhkan loginnya, siapa yang login, dan lain sebagainya, termasuk Java, customer, ada tiket, infection, dan pemesanan. Mengatur atribut dan hubungannya di dalam suatu objek kelas dalam database. Berikutnya tadi saya sampaikan bahwa diagram interaksi itu ada 2, yaitu diagram sequence atau sequence diagram, diagram collaboration. Ini contohnya sequence diagram. Ini adalah aktor, kemudian dia berinteraksi ke sistem, input peminjaman buku, aktornya ini petugas perusahaan, kemudian sistem bereaksi menampilkan form peminjaman buku. Ya. Kemudian di sini ada kontrol proses peminjaman, yang menampilkan mengirimkan proses peminjaman buku, menampilkan data peminjaman, kemudian menyimpan pinjaman buku ke dalam table di database. Ini adalah untuk proses entry peminjaman. Ini contoh, nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini contoh diagram collaboration-nya. Berikutnya adalah state diagram atau diagram state, merupakan siklus elemen yang terdapat dalam sistem. Pemodelan state adalah sejumlah khusus dalam pemodelan perilaku hubungan dengan pemodelan siklus dari elemen. Ini nggak digunakan dalam skripsi, untuk sekedar pengetahuan. Kemudian activity diagram atau diagram aktivitas ini digunakan dalam tulisan skripsi, menggambarkan workflow, aluran kerja, atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Jadi kalau kita bicara activity diagram adalah interaksi antara aktor, ya kan, dengan aktor yang lainnya, atau aktor dengan sistem. Berikutnya diagram komponen untuk menunjukkan organisasi dan keterkaitan di antara komponen-komponen dalam sebuah sistem. Ada server, ada user interface, bisnis proses, bicara data, bicara pasti sistem keamanan dari data tersebut. Berikutnya adalah data deployment, komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Ini juga nggak ada di dalam skripsi. Secara aplikasi ada client untuk user, ada browser, ada server, pasti ada printer. Dalamnya server ini pasti ada database juga. Pasti ada printer untuk mengoutputkan data yang ada di dalam. Saya kira itu penjelasan untuk pertemuan yang ke-6. Terima kasih. Salam tetap semangat.